Halo teman belajar, di video kali ini kita akan mempelajari tipe data dictionary. Berbeda dengan tipe data list dan tuple, tipe data dictionary ini cukup kompleks karena dia harus memiliki sebuah key dan sebuah value. Kalau misalkan tipe data list dan tuple itu isinya value semua dan kita mengidentifikasinya dengan sebuah indeks. Tapi kalau misalkan dictionary, itu kita mengidentifikasinya dengan sebuah key dan diikuti dengan value. Nah, seperti contoh di sini, eee, kita punya variabel data diri dan ini adalah format sebuah dictionary. Dia punya key dan punya value. Kalau misalkan di data list, di data tipe list atau tuple, kalau kita misalkan ingin mengambil sebuah value, itu kita mengidentifikasinya dengan sebuah indeks. Misalkan, ada nama di indeks kedua, ada alamat di indeks ke nol misalkan. Tapi kalau misalkan seperti itu kan kita nggak tahu nih apakah data itu untuk nama atau alamat. Kalau misalkan bentuknya string semua. Tapi kalau misalkan di dictionary, kita bisa memanfaatkan, key-nya. Kalau misalkan kita membuat sebuah key nama, sudah dipastikan value-nya itu adalah sebuah nama. Jadi kalau misalkan kita ingin, mengambil sebuah data nama di dalam tipe data dictionary, kita cukup memanggil key-nya saja. Maka kita akan mendapatkan value yang kita inginkan. Oke, supaya tidak bingung, mari kita lanjut praktek. Oke, kita buka editornya seperti biasa, lalu kita buat file baru, ds dictionary.py. Nah, untuk membuat sebuah tipe data dictionary, kita cukup membuat variabel, misalkan disdic, terus dimulai dari kurung kurawa, lalu diikuti dengan key, nama, terus beri value-nya, AD. Terus kita buat lagi tambahan, alamat sebagai key-nya, lalu kasih value-nya Jakarta. Terakhir kita bikin key umur, tipenya itu integer. Nah, aturannya adalah untuk setiap key itu selalu berada di depan dan selanjutnya adalah sebuah value. Terus di tipe data dictionary juga punya banyak modul. Di antaranya adalah clear, copy, from keys, get, items, keys, pop, dan seterusnya. Nah, ini tuh punya fungsi masing-masing. Nanti kita akan pelajari satu persatu dan bagaimana fungsinya. Yang pertama adalah untuk, mendapatkan sebuah nama, itu kita bisa menggunakan, eee, modul get, lalu diikuti dengan key-nya, misalkan nama, print, lalu kita panggil, maka dia, akan mengeluarkan value dari key nama ini. Selain ini kita bisa menggunakan kurung siku, misalkan dik, eee, terus kurung siku, lalu key-nya. Ini juga bisa, dikeluarkan. Tapi bedanya kalau misalkan kita pakai format yang kedua, kalau si, apa namanya, key-nya tidak ada, dia akan memunculkan error, misalkan namas. Ini kan tidak ada nih key value-nya,
key-nya itu, dengan, namanya itu namas. Coba, maka dia akan memunculkan key error karena dia tidak karena di variabel ini tidak punya key yang bernama namas. Tapi kalau misalkan pakai get, maka yang akan di-return adalah sorry, maka yang akan di-return adalah none. Jadi dia tidak akan memunculkan error. Jadi baiknya walaupun di format yang kedua ini lebih sederhana, tapi disarankan menggunakan format yang pertama. Sebelum melanjutkan, di modul selanjutnya, ini ada beberapa tambahan ketika kita ingin membuat sebuah variabel bertipe dictionary. Yang pertama itu, kita bisa menggunakan kosong seperti ini. Ini sudah teridentifikasi menjadi dictionary. Terus yang kedua itu kita bisa langsung membuatnya seperti ini, yang udah diidentifikasi, datanya. Terus selain itu juga kita bisa menggunakan multi tipe data list ya. Misalkan kita kasih dictionary 2, terus kita beri format yang sama, terus umur kita ganti dulu, Dedi, Bandung, terus nama anak. Kita bikin, tipenya itu list, ada Santi dan Susi. Nah, kita bisa membuat format-format seperti ini. Terus kalau misalkan kita belum yakin, si variabel ini bertipe dictionary atau semuanya yang sudah kita tulis ini sudah teridentifikasi menjadi tipe data dictionary, kita bisa menggunakan, function dict. Misalkan kita bikin variabel baru, dict, terus kurung tutup, terus pakai format dictionary. Alamat Bogor. Ada juga yang terakhir, dia menggunakan, pair value. Pair value itu contohnya seperti ini, misalkan kita harus menggunakan function dict dulu, terus kita buat misalkan ini nama, koma, Indri, Asep, terus bikin lagi pair value-nya, ada alamat, terus Serang. Kalau misalkan kalau kita print si dictionary 4, dia akan memiliki format yang sama seperti sorry ini yang salah ya. Dia akan memiliki format yang sama seperti, format dictionary lainnya. Kita coba ups, sebentar ada yang salah. Oh ya, ada yang kurang, pakai kurung siku. Jadi cara membuatnya itu cukup ribet ya, pakai buka kurung dulu, terus diikuti kurung siku, lalu pair value-nya. Kita coba cek. Nah, dia akan menjadi, tipe data dictionary. Dari 3 format beberapa
teknik untuk membuat tipe data dictionary ini akan tergantung, bagaimana ketika kita implementasi di sebuah aplikasi atau scripting. Bisa saja kalian membutuhkan format yang tipe 4 ini atau langsung membuatnya di tipe apa, yang pertama ini atau yang lainnya. Selanjutnya adalah, kita coba mengisi dictionary yang kosong. Kalau misalkan kita punya, variabel kosong seperti ini yang sudah bertipe dictionary, untuk menambahkannya kita cukup, eee, memanggil variabelnya, terus mendefine si apa namanya, si key-nya, misalkan nama buah, terus sama dengan lalu dimasukkan value-nya, anggur, print, cek. Nah, dia sudah menambahkan si data, eee, baru di dalam sebuah dictionary. Terus kalau misalkan kita ingin mengupdate, value-nya untuk dictionary, kita cukup panggil, misalkan kita pakai yang dictionary satu, terus panggil key-nya, define key-nya misalkan nama, terus sama dengan sushi untuk value-nya. Maka si dictionary ini akan berubah. Dictionary yang pertama itu akan berubah namanya karena sudah kita update menjadi sushi. Nah, dia sudah menjadi sushi. Padahal kita identifikasinya adalah AD. Terus selanjutnya kita akan menggunakan, metode item. Nah, metode item ini nantinya akan mengeluarkan output, seperti yang di sini, list dengan pair value tuple, bertipe tuple. Kita coba, nah dia akan menjadi seperti ini. Kita bisa tahu key-nya mana, lalu si apa namanya, si value-nya apa. Itu untuk, metode item. Selanjutnya adalah untuk metode pop. Metode pop ini fungsinya untuk menghapus, cara menghapusnya itu kita bisa panggil metodenya, terus kita panggil key-nya. Kita ingin menghapus, key alamat di data dictionary satu ini. Kita tinggal masukkan saja alamat, lalu kita print, lalu kita tinggal eksekusi. Nah, alamatnya sudah dihapus, dia akan mengeluarkan value Jakarta ketika kita menghapusnya, lalu ini data yang baru ketika alamatnya sudah terhapus. Selanjutnya adalah, metode pop item. Pop item ini akan menghapus, data yang paling terakhir di dalam dictionary. Misal, di dictionary ini, di dictionary 2 atau dictionary 3, ini kan data terakhirnya itu alamat. Maka yang akan dihapus itu si data alamatnya. Coba hapus, terus kita keluarkan. Kita eksekusi. Nah, data yang terakhir di dictionary 2, di dictionary 3 itu sudah terhapus dan tinggal data alamat saja. Selanjutnya adalah, metode values. Kita pakai datanya itu dis 2 terus values.
Nah, si method values ini fungsinya adalah untuk mengekstrak data-data yang ada di dalam dictionary. Nanti si key-nya ini akan dia lepas dan cuma ditampilkan value-nya saja. Kita eksekusi. Nah, dia akan mengeluarkan data-data, value-nya saja tanpa menggunakan, key, berbeda dengan si item ini. Selanjutnya adalah, eee, method update. Si method update ini fungsinya untuk menambahkan, eee, satu variabel dictionary dengan variabel dictionary lainnya. Misalkan kita punya variabel A1 dengan data nama C, terus A2 kita punya data umur. Lalu kita ingin menambahkan si, A2 ini ke A1. Kita tinggal ketik A1, terus update A2. Lalu ketika di-print, data A2 ini sudah masuk ke, variabel A1. Kita coba lihat. Nah, dia punya 2 data, sekarang si A1-nya. Terus ada lagi kalau misalkan kita ingin, membuatnya lebih sederhana ketika menambahkan 2 variabel. Misal, eee, ini A1 update, terus kita buat A sama dengan 12, B sama dengan 13. Maka si, apa namanya, si variabel ini, dia akan menjadi sebuah key dan value-nya adalah 12. Kita eksekusi. Nah, secara otomatis, variabel ini akan dijadikan key oleh metode update ini. Metode, selanjutnya adalah set default. Jadi sebelum kita menggunakannya, kita buat variabel baru, eee, punya nama dengan key-nya, terus static. Nah, fungsi set default ini adalah untuk menambahkan key baru dengan, default value, yaitu none. Seperti contoh, kalau misalkan kita buat variabel umur, person, set default, terus key-nya itu umur, maka si umur ini punya default value itu none, tanpa harus mendefine si value-nya. Kita lihat. Nah, umurnya none karena kita tidak men-set si value-nya. Karena si value ketika kita menggunakan metode set default, kita hanya cukup mendefine key-nya saja, value-nya sebagai opsional. Jadi output-nya adalah si umurnya ini default value-nya none dan ditambahkan ke variabel dictionary person. Kalau misalkan kita menambahkan value, misalkan umurnya 12, maka si none tadi akan berubah jadi 12 karena, si value-nya kita define di set default ini. Lalu ada, metode from keys. From keys ini, dia berfungsi untuk membuat templating dictionary dari sebuah tipe dataset. Tipe dataset itu sama seperti dictionary, tapi bedanya dia tidak menggunakan keys. Dia cukup, membuat
kurung Kurawa, buka tutup, lalu membuat keys-nya, misalkan A, ada B, ada C. Nah, si data ini dia akan dibuat menjadi sebuah keys dengan default value-nya none. Kita buat variabel new dict, terus kita panggil function dict-nya, terus kita panggil method from keys-nya, lalu kita panggil isetnya. Kita lihat nanti si variabel dict ini akan punya dictionary dengan keys A, B, C. Nah, dia punya keys A, B, C dengan default value none. Terus bagaimana kalau misalkan si none ini kita bikin, default value juga? Caranya ya tinggal di sini, koma, terus value-nya apa? Misalkan value-nya, alamat, sih. Nanti secara otomatis default value-nya akan di-set sebagai alamat. Ini fungsinya untuk membuat sebuah templating, dictionary. Kalau misalkan kalian punya, ya pengolahan data dengan, eee, templating yang sudah baku. Yang terakhir adalah copy dan clear. Kalau misalkan copy itu sama dengan, metode copy yang ada di tipe data list. Jadi kalau misalkan kita pakai method copy, kita tidak mereference ke variabel sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ubah, variabel baru dengan data yang sama, itu tidak akan mengubah ke si variabel sebelumnya. Seperti contoh, kita buat variabel B, satu, terus punya data nama, umur 14, terus kita bikin new B, terus isinya B1. Dengan seperti ini pun kita sudah punya 2 variabel yang sama. Kita punya 2 variabel yang sama, tapi kalau misalkan kita ubah si new B-nya, misalkan umur jadi 12, maka si B1 ini akan ikut. Dia menjadi, sorry, umur. Si variabel sebelumnya akan ikut berubah juga menjadi 12. Tapi kalau misalkan kita menggunakan copy, kan B1, new B, new BB. Sama dengan B1, copy, lalu kita ubah new BB umur sama dengan 13. Maka variabel sebelumnya tidak akan ikut, terubah karena kita menggunakan metode copy, dia membuat directory baru. Terus untuk clear, kalau misalkan kita clear, misalkan new BB, clear, sama dengan metode di tipe data list, dia hanya menghapus data direktorinya, tidak menghapus si variabelnya. Kan untuk yang terakhir, new BB. Cek.
Nah, dia menghapus si datanya saja, tidak menghapus variabelnya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Selamat berlatih dan bereksplorasi, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.